Nek ana sing ganggu Arema Malang sapa wae kuwi pasti uripe tersiksa. Itu kata-kata. Yang kedua, Rendra Kresna waktu itu Bupati Kabupaten Malang juga mengalami hal yang sama, menjadi tersangka, masuk penjara. Yang ketiga, satu-satunya acara televisi yang tidak pernah saya tonton itu sepak bola. Nonton 22 orang berebut satu bola itu bagi saya orang sinting, kurang kerjaan. Kalau saya berurusan dengan sepak bola itu cuma membaca tulisannya Romo Sidunata. Tapi yang saya baca bukan bolanya, tapi di sana ada nilai-nilai filsafat tentang bola, bersumber dari bola. Bola bicara tentang manusia, itu baru waras. Sepak bola kok ditonton. Tapi tetap saya yakin kalau Anda semua mau menyesatkan diri untuk sukses melaksanakan judi online, nontonlah Cocomeo menjadi inspirasi Anda. Minimal Anda bisa menghasut cucu-cucu Anda jadi pemain bola. Minimal Anda sendiri punya insting kalau main judi bola menang. bravo Cocomeo Channel. Cocomeo Channel mencoba membedah pernak-pernik tentang peristiwa Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 nyawa supporter Aremania. Cocomeo Channel atau saya lah sebagai pribadi yang pernah menjadi jurnalis di zamannya itu mencoba kilas balik. Saya nggak tahu ini benar terjadi atau memang kebetulan. Di tahun pertengahan 80-an saya sering diskusi, sering dialog, sering ngobrol, sering curhat dengan Bapak Letjen Purnawirawan Akub Jainal, pemilik Arema Malang. Berikutnya setelah beliau meninggal, saya juga sering ngobrol diskusi dengan anaknya, Luki Akub Jainal. Bahkan sampai hari ini saya masih berteman dengan cucunya nih, anaknya Luki, si Rama, yang sekarang mengelola Arema Indonesia. Sejak Luki Akub Jainal itu mengalami pesakitan ya, ketika buta hampir 5-6 tahun. Bahkan saya bikin charity untuk membangun, untuk menyemangatin agar Luki tetap sehat. Kita bikin charity games di Malang dan Surabaya untuk Luki Akub Jainal dan Rusdi Balawan di Surabaya. Ada yang teringat dan akhirnya terngiang-ngiang nih, apakah ini bagian dari kata-kata Luki Akub Jainal yang tersirat, kadang-kadang guyon, kadang-kadang serius, itu berpesan. Mungkin seperti ini ya, mudah-mudahan ini nggak salah. Nek ana sing ganggu Arema Malang sapa wae kuwi pasti uripe tersiksa. Itu kata-kata Luki Akub Jainal. Nah, saat itu belum ada yang dapat pengalaman yang tersiksa
dari kata-kata Lucky itu. Ini entah kepercayaan atau ini klenik atau, tapi buat saya ini harus saya sampaikan deh, kebetulan ada peristiwa ini. Setelah Lucky meninggal, ini kebetulan atau ini terjadi sesuai kata-kata Lucky. Peristiwa itu pernah diucapkan dan sekarang itu terjadi. Coba hitung satu-satu ya. Dia pernah mengatakan bahwa Joko Driono adalah salah satu orang yang ikut membuat Arema morat-marit berantakan karena kepentingan banyak orang mau mengambil Arema. Dampaknya Joko Driono masuk penjara menjadi tersangka, walaupun sekarang bebas. Yang kedua, Rendra Kresna, waktu itu Bupati Kabupaten Malang, juga mengalami hal yang sama, menjadi tersangka, masuk penjara. Yang ketiga, Edi Rumpoko, Wali Kota Batu, itu juga pernah disebut. Padahal nih, bapaknya Edi Rumpoko sama bapaknya Lucky Akub Jainal itu bersahabat sangat kental. Sugiono dan Akub Jainal adalah tokoh sentral di zamannya di Jawa Timur. Berikut juga ketika beliau menjadi gubernur Papua, waktu itu namanya Irian Barat. Itu dianggap sama Lucky juga ikut berpartisipasi merusak dan mengganggu Arema Malang. Dan yang terakhir, yang sampai hari ini belum dijadikan tersangka, padahal tahun 2018-19 Iwan Budianto pernah menjadi tersangka soal atur mengatur pertandingan dan suap. Tetapi Iwan Budianto lolos, bahkan bisa mendampingin Edi Ramayadi sebagai ketua umum PSSI tahun 2016-19 dan sekarang mendampingin Iwan Bule. Posisinya sama, waktu itu dia wakil ketua umum, sekarang juga wakil ketua umum. Tetapi dia pemilik Arema FC yang menurut Cocok Channel adalah abal-abal. Saya nggak tahu bahwa ini hukuman dari statement Lucky Akub Jainal, wallahualam. Pesan dari Lucky Akub Jainal, kita coba merefleksi diri. Apakah yang saya ucapkan tadi bahwa Lucky Akub Jainal pernah mengumpat, pernah mengatakan sumpah serapah, mungkin dengan canda atau mungkin dengan serius, karena saya nggak bisa membedakan ekspresi Lucky Akub Jainal yang sudah punya penyakit buta. Tetapi setelah jejak-jejak orang yang merusak itu bernasib sama di luar Iwan Budianto, sementara yang tadi saya sebutkan itu semuanya masuk penjara, silahkan dipercaya atau tidak. Tapi saya sebagai jurnalis terngiang-ngiang ucapan Lucky yang masih melekat. Dan kebetulan sekarang ada peristiwa itu. Apakah Iwan Budianto menjadi orang terakhir yang tragis dari ucapannya Lucky, dan menurut saya juga harus jadi tersangka, wallahualam. Adios, Cocok Channel.